lihat di sebelah kiri kita berhasil untuk tiban data di APK pinjol ilegal. Isi kontak-kontaknya berubah bro. Data-data kontaknya seluruh yang ada di HP nasabah itu secara total berubah. Yang tadinya datanya asli, sekarang kita sudah ganti menggunakan data fake. Dan akhirnya DC pinjol tersebut dia tidak bisa melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi. Walaupun DC-nya sebar data, itu pun bukan nomor asli nasabah, melainkan kontak-kontak dari tools pinjol yang kita sudah ubah. Lalu bagaimana caranya sih untuk tiban data di APK pinjol ilegal? Persyaratannya gimana? Caranya itu gimana? Oke, dalam video kali ini gue akan bongkar caranya itu gimana. Dalam video kali ini gue akan memberikan tutorial cara untuk tiban data di pinjol ilegal. Tentunya teman-teman harus tahu persyaratannya itu gimana. Teman-teman harus tahu secara detail persyaratan tiban data itu gimana, fungsi tiban data itu gimana, dan masih banyak yang lainnya. Dan nanti dalam video kali ini gue akan berikan beberapa bukti, dokumentasi, serta pemahaman dengan tiban data di APK pinjol ilegal. Anda punya pinjol ilegal, jangan takut dulu. Semua ada solusinya di dalam channel YouTube Tools Pinjol ini. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tools Pinjol. Oke, di video kali ini gue akan memberikan ada beberapa bukti yang akan gue tampilkan nih bro. Sebenarnya sering banget ini gue memberitahu kepada teman-teman tentang tiban data, khususnya di dalam Instagram gue dan juga di YouTube gue, bahkan di website gue. Untuk informasi tiban data gue nggak share di dalam TikTok gue karena TikTok itu sangat ketat sekali untuk aturannya. Kalau gue upload bisa kena pelanggaran karena mengandung sebuah numerik yang sangat tidak dianjurkan, tidak dibolehkan oleh platform TikTok. Makanya gue upload di YouTube, di website gue, dan bahkan di Instagram gue. Yang pertama yang akan gue bahas yaitu bukti bahwa tiban data dari APK pinjol ilegal itu berhasil. Banyak sekali yang gue terima DM-DM-an dari Instagram, dari berbagai platform media sosial, yaitu bang, gue punya pinjol ada kami, bisa ditiban gak sih? Nah, ini yang akan gue kasih pemahaman dulu bro, baru teman-teman bisa melakukan eksekusi tiban data. Tapi sebelum itu teman-teman klik tombol like-nya, subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, dan video ini share di status WhatsApp kalian agar teman-teman kalian yang mungkin mereka punya pinjol ilegal masih takut kena sebar data, tetapi setelah mereka melihat channel YouTube Tools Pinjol, mereka tidak takut lagi dan mereka berani untuk galbay di APK pinjol ilegal berkat dari channel YouTube Tools Pinjol ini. Oke, yang pertama gue akan berikan testimoninya dulu. Di sini testimoninya gue kasih watermark agar tidak disalahgunakan oleh monyet-monyet online yang saat ini sedang memanfaatkan kalian. Yang pertama di situ mereka atau member gue di dalam grup WhatsApp, dia mengatakan bahwa dia punya APK pinjol ilegal duit pasti. Dan yang kedua adalah fintech. Nah, gue yang sangat menariknya ini adalah pinjol fintech. Ini sangat menarik banget bro, sangat penting sekali. Tapi nanti di akhir gue jelasin ya bro tentang fintech ini. Pinjol fintech, dia sudah ikut tiban data, ternyata nomornya ini sudah berubah total. Yang tadinya ya kontak asli menjadi kontak fake. Dan mereka bilang terima kasih banyak untuk tiban data di APK pinjol ilegal. Padahal dari informasi admin gue, padahal mereka si admin gue ini sudah melaksanakan tiban data semalam. Paginya sudah berubah kontak menjadi kontak yang fake. Ini luar biasa banget bro, dalam hitungan jam sudah berubah. Caranya gimana tuh bang? Dengarkan dulu penjelasan gue, baru teman-teman tahu caranya. Kalau anda tahu caranya doang tapi tidak tahu penjelasannya, percuma anda melakukan tutorial ataupun cara yang gue bagikan di dalam channel YouTube Tools Pinjol ini. Yang kedua adalah hasil laporan untuk tiban data gue juga share ya kan di dalam grup WhatsApp ya. Ternyata itu ada nasabahnya. Ya, dia mengakui, ya saya hatur nuhun pisan Bang Abai, sudah tidak gemeteran lagi sekarang baca teror DC. Alhamdulillah semua sudah teratasi. Oke, untuk tiban data di duit pasti, nih teman-teman harus tahu, wajib tahu. Aplikasi pinjol
Duit Pasti aplikasinya meretas log panggilan, SMS, kontak, dan bahkan galeri. Karena APK pinjol Duit Pasti tidak ada di dalam Play Store, hanya ada di dalam link download atau link tautan download. Ini yang sangat bahaya sekali. Namun di APK pinjol fintech ada kegagalan, yaitu cuman 2 nomor kena sebar data. Kalau Anda tidak aktifkan data, mungkin akan terjadi penyebaran data sampai 10 kontak. Ini yang gue dapatkan dari beberapa member gue yang mereka sudah laporan. Bang, gue nggak tiban data, gue tiban data sendiri, ternyata DC-nya masih sebar data 10 kontak. Tapi alhamdulillah aja bro, untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran data, hanya 2 kontak saja di fintech. Tapi kalau untuk di Duit Pasti itu full, datanya tidak sebar data. Teman-teman sudah lihat hasil testimoninya. Selanjutnya adalah teman-teman yang harus Anda ketahui adalah seperti ini. Ini gue bacakan lagi, laporan dari member gue. Kak, mau konsul dulu nih kak? Iya kak, boleh. Jadi gini kak, saya coba tiban data nih di APK Hinda apa nih, nggak ngerti gua, dan Astra. Sesuai instruksi yang di YouTube. Work tuh karena mereka minta akses kontak lagi. Tapi APK Duit Pasti sama fintech nggak work karena mereka nggak minta akses apa-apa. Nah, ini ada kesalahan dari usernya karena tidak paham dan tidak mengerti cara ngakalinya gimana biar data kita itu terupload di dalam servernya si pinjol. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa kalian perhatikan lagi, karena emang pas saya login di HP lain dia nggak minta akses apa-apa. Nah, di sini teman-teman nggak ngerti di sininya di bagian sini. Teman-teman sudah melihat dari beberapa laporan dari member gue yang ada di dalam grup WhatsApp. Mungkin akan gue jelaskan coba sederhana mungkin nih bro. Gue coba menjelaskan sederhana mungkin, segampang mungkin agar teman-teman mudah mencerna. Penjelasan yang pertama adalah apa sih tiban data? Tiban data di APK pinjol ya gunanya untuk mengurangi resiko penyebaran data di luar kontak emergensi. Jadi untuk mengurangi resiko penyebaran data di luar kontak emergensi bro. Kalau teman-teman tidak tiban data, mungkin semua kontak Anda itu kena sebar data. Jadi fungsi tiban data untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran data, bukan untuk menghapus data. Tapi yang kita harus perbaiki itu adalah di bagian akses kontak, log panggilan, SMS, dan masih banyak yang lainnya di luar KTP, di luar seperti data-data yang kalian input. Ya, Anda harus pahami itu. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah nih. Oh, tiban data untuk menghapus data. Bukan. Ini banyak sekali yang masih salah persepsi. Jadi tiban data itu hanya untuk mengurangi tingkat resiko penyebaran data. Kenapa harus seperti itu? Karena desa-desa dari pinjol ilegal dia akan melakukan penyebaran data tentunya di buku kontak atau nomor-nomor di luar kontak emergensi. Jadi teman-teman harus sadar, APK itu menyadap kontak atau tidak. Ya, tapi banyak informasi yang beredar yang gue dapatkan, walaupun tidak ada akses kontak, mereka diem-diem kodenya bisa mengakses kontak kita. Nah, ini yang kita cegahi karena mereka aplikasinya itu ilegal. Mereka bisa saja memanipulasi agar kode yang ada di dalam APK-nya itu tidak terlihat mengakses kontak. Ini namanya spyware, ya, memata-matai HP Anda secara diam-diam. Nah, yang kedua adalah apakah tiban data berlaku untuk pinjol legal? Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Tiban data di APK pinjaman online berlaku untuk pinjol ilegal. Berlaku untuk pinjol ilegal. Kenapa? Kalau Anda punya pinjolnya itu legal, percuma dan sia-sia. Karena aplikasi pinjol legal OJK tidak mengakses kontak, log panggilan, SMS, dan tidak bisa menyadap. Karena aplikasi pinjol legal itu hanya mengakses lokasi aja. Ya, hanya itu aja. Nah, selanjutnya adalah persyaratan yang ketiga. Teman-teman juga harus tahu kalau untuk tiban data secara materi, secara teori, ya jelas itu sering banget gue bagikan. Bahkan di live gue pernah gue demonstrasikan. Yang pertama, bahan-bahannya mengganti kontak yang tadinya asli mengganti kontak fake. Ya, itu sebenarnya gue pernah jelasin juga. Ya bro, tapi hari ini gue berikan testimoninya.
Ya, secara materi sangat jelas banget. Bahkan kalau kalian baca-baca di website gue itu gue sudah buatkan materinya sedetail mungkin. Tetapi gue bukan orang yang bodoh gitu, memberikan sebuah kuncian yang secara gratis begitu aja. Kenapa? Karena nanti akan bisa disalahgunakan, bro. Kalau gue buka secara terang-terangan, secara publik di dalam channel YouTube gue atau di media gue termasuk orang yang bodoh. Karena nanti akan disalahgunakan. Bahkan banyak survei dari para relawan gue, banyak di luaran sana memakai yang namanya Tiban Data. Sudah menggunakan nama Tiban Data. Tiban Data itu hanya ada di dalam produk tools pinjol, dan di mana kita sudah bangun sistem tersebut tahun 2023. Mungkin kalian bisa cek saja video gue yang lama-lama yang pernah gue bagikan. Ya, jadi bagi teman-teman banyak sekali rincian-rinciannya. Yang pertama dari segi waktu, yang kedua dari device kalian, dan masih banyak yang lainnya. Bukti contoh bahwa kita sudah melakukan Tiban Data sampai dengan 21 juta data. 21 juta data ini masuk ke dalam sistem servernya pinjaman online. Gue ngomong seperti ini karena gue sudah membangun sebuah sistem seperti dengan APK pinjol ilegal, yang mungkin teman-teman bisa cek saja video live gue yang sebelumnya. Dan di mana gue sudah bangun sistem APK pinjol ilegal, fungsinya untuk melakukan monitoring perangkat kalian agar kita tahu cara kerja di APK pinjol ilegal itu seperti apa sih. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa kalau Anda lakukan tutorial yang gue bagikan, kalau Anda tidak memiliki pengetahuan yang sangat cukup, ini teman-teman yang ada digocek-gocekin oleh APK pinjol. Karena APK pinjol itu berbagai macam sistem. Ada yang namanya sistem upload data, ada yang namanya sistem menyedot data. Jadi ada dua. Makanya teman-teman harus tahu karakter dari APK pinjol itu bagaimana sih. Nggak hanya sekedar lu ganti kontak lalu install lagi lalu login lagi. Nggak hanya seperti itu. Kalau Anda sudah lakukan seperti itu, gue jamin pasti bakalan gagal. Karena gue pernah melakukan eksperimen. Sedangkan gue sudah bangun eksperimen sejak 2 tahun yang lalu, bro. Makanya dari gue sendiri, gue coba bikin APK pinjol ilegal yang mungkin sangat luar biasa dalam segi penyadapannya itu bagaimana. Jadi bagi teman-teman, kalau Anda punya APK pinjol ilegal, jangan takut, jangan khawatir, kita bisa bantu, bro. Nah, teman-teman, bisa kalian perhatikan aplikasi pinjol ilegal yang kita sudah Tiban Data. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ya, bro. Di sini member gue, dia itu punya pinjol ilegal yang bernama fintech. Yang kedua fintech juga. Yang ketiga ini duit pasti. Teman-teman awas jangan keliru. Aplikasi fintech, nah ini ya dari nama berbeda. Yang pertama itu pakai F, yang kedua pakai V. Sedangkan kedua aplikasi ini satu server. Ya, sebenarnya untuk dokumentasinya gue udah share di dalam grup WhatsApp. Satu server dia ini, bro, dari fintech, dari fintech ya. Jadi ada 2 nama. Kita bisa mengetahui ini karena kita sudah melakukan sniffing dan ternyata satu IP mereka memiliki 2 APK. Nah, ini yang sangat fatal sekali. Gua akan berikan simulasinya. Misalkan Anda sudah download APK fintech, lalu yang ini kalian tidak Tiban Data, percuma karena mereka masih punya data kalian. Yang itu tadi gue bilang, mereka punya satu server. Jadi teman-teman harus ditiban semua. Jadi kalau teman-teman, kalau Anda punya APK-nya 5, lalu yang ditiban itu cuma 1, percuma dan sia-sia. Percuma karena akan gagal. Walaupun teman-teman punya asumsinya, bang kalau ini kan gue baru ajuin doang, percuma, mereka sudah nyadap duluan pada saat Anda membuka. Jadi teman-teman harus sadari tuh aplikasi mana yang pernah gue install nih, khususnya pinjol ilegal, itu yang wajib untuk ditiban data semua. Yang kedua, di duit pasti. Nah, ini pinjol duit pasti seperti ini tampilannya, bro. Nah, aplikasi pinjol duit pasti ini tidak ada di dalam Play Store ya, tidak ada di dalam Play Store. Sama, ketiga aplikasi ini tidak ada di dalam Play Store. Tentunya tingkat resikonya sangat tinggi dan sangat besar sekali. Karena aplikasi pinjol ketiga ini menyadap kontak nih, log panggilan, isi SMS,
dan galeri, dan masih banyak yang lainnya. Ketiga aplikasi ini pernah gua review nih bro. Kalau teman-teman penasaran bisa cek saja video gue yang sebelumnya, membahas APK pinjol ilegal, Bitpasti, Fintech, dan Fintech juga ya. Nah teman-teman jangan sampai terkelabui bahwa pinjol fintech ini memiliki dua versi nih bro. Versi yang legal dan versi yang ilegal. Kalau yang versi ilegal, dia melalui link download, link tautan download. Ya teman-teman, hati-hati dan waspada. Banyak sekali pinjol-pinjol ilegal menyerupai pinjol-pinjol legal dari segi nama, logo, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya teman-teman harus tahu IP yang digunakan oleh aplikasi pinjol ilegal ini menggunakan IP apa dan domainnya domain apa. Jadi kalau teman-teman mau belajar tiban data, ya harus tahu untuk sniffingnya bagaimana, untuk mengetahui IP-nya bagaimana, untuk mengetahui domainnya gimana, untuk mengetahui cara kerja itu gimana. Makanya teman-teman banyak tuh yang gue lihat mereka tuh nggak mau ribet, ya udah bang gue pakai tiban data di dalam tools pinjol. Nah teman-teman, kalau Anda sudah join di dalam grup WhatsApp VIP akan mendapatkan bonus tiban data 1 APK pinjol ilegal saja. Nah teman-teman jangan khawatir, jangan takut. Ketika Anda memiliki APK pinjol ilegal, salah satu jalannya yaitu hanya galbay, gagal bayar. Dan gue tekankan kembali sama teman-teman, jangan coba-coba percaya dengan jasa hapus data, jasa cloning data, dan masih banyak yang lainnya. Dan tentunya kalau Anda ikuti dengan iming-iming tersebut, limit Anda diambil dan Anda disuruh ajukan pinjol lagi, dan hasil pengajuannya diambil semua, yang menanggung resiko Anda sendiri. Walaupun Anda diiming-imingkan, didokterin, ambil aja dulu kah duitnya di APK-nya, habis itu galbay. Jangan kalian lakukan seperti itu, karena Anda ingin lepas pinjol, bukan untuk menambah utang pinjol. Dan teman-teman semua, yang Anda harus ketahui dan Anda harus pahami, setiap APK pinjol ilegal memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki kelompok yang berbeda-beda. Contoh, fintech, mereka berbeda kelompok, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini kunciannya nggak akan gue bagikan. Karena apa? Karena nanti akan disalahgunakan. Ya, akan salah digunakan. Banyak sekali yang gue lihat tiban data di konsultan B, konsultan C, joki pinjol segala macam. Tapi yang gue lihat prakteknya sangat salah sekali. Cara mengimplementasinya tuh juga beda sekali, caranya juga beda sekali, penerapannya juga beda sekali, cara instalasi juga beda sekali. Jadi nggak sembarangan kalau lu tiban data. Memang secara teori dan secara materi sangat gampang sekali. Yang tadinya kontak asli lu ganti kontak fake. Iya memang seperti itu. Tapi cara mengimplementasinya juga ya teman-teman harus tahu, nggak sembarangan begitu aja gitu loh. Tentunya orang-orang seperti itu orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan dalam dunia teknologi. Nah teman-teman bisa kalian perhatikan, kita buka saja di dalam situs ya dari tools pinjol. Teman-teman lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya bro, gua akan tampilkan. Di sini kita memiliki beberapa produk dari tools pinjol ya. Bagi teman-teman yang sudah menjadi member tools pinjol, bisa saja cek di dalam situs kita. Atau teman-teman yang sudah ikuti tiban data, bisa saja cek nomor kalian di dalam situs kita. Nah teman-teman, di tahun 2025 sudah ada sekitar 1.278 member. Yang 2024 sudah 8.000. Yang 2023 sudah 5.000. Dan teman-teman, untuk kalau kita lihat dari grafik untuk tiban data di tahun 2024 ya, untuk tidak sebar data sekitar 344 orang. Untuk yang kena sebar data yaitu 10 orang. Artinya apa? Artinya tidak sempurna. Misalkan gini, Anda sudah ikut tiban data tapi harapan kalian tidak kena sebar data satupun. Nah, biasanya yang kayak gini, ada yang kena sebar data 2 orang, 2 kontak, 1 kontak, 3 kontak. Tetapi kalau Anda mau ikuti tiban data, itu kita lihat dulu, kita analisa dulu, baru kita berikan kepastiannya. Nah, selanjutnya di tahun 2025 ini,
kalian bisa lihat di tahun 2025 ini sekitar sebanyak 200 orang yang tidak kena sebar data. Nah, sisanya 21 orang itu sedang dalam proses. Nah, selanjutnya yang sebar data cuma 3 orang. Sekarang gue bikin konten yaitu di bulan September tanggal 18 ya. Ini gue rilis tahun 2025 yang ada di dalam grafiknya. Oke, teman-teman, bisa kalian pahami di situ. Jadi teman-teman untuk di Bandata jangan sampai salah persepsi ya. Jangan sampai teman-teman gagal paham. Jadi teman-teman yang mau ikuti Bandata bisa saja langsung kirim email yang ada di dalam deskripsi. Untuk di Bandata tentunya Anda sudah memakai produk dari Tools Pinjol. Jangan kalian mudah mempercayai jasa-jasa ataupun yang mengataskan nama PT. Hati-hati ya bro, gua hanya kasih tahu doang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah teman-teman, nanti setelah ini tayang, gue akan beberkan nih bro, ada aplikasi pinjol ilegal terbaru nih bro, untuk tahun 2025 bulan September. Aman sekali kalau kalian download dan kalian install dan kalian galbay, aman tanpa sebar data. Nanti kalau itu sudah tayang juga, gue akan tampilkan juga, gue akan informasikan ada beberapa APK pinjol ilegal. Ini sangat berbahaya sekali kalau kalian ajukan, karena mereka aplikasinya bisa menyadap isi kontak-kontak kalian yang ada di dalam device kalian. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.